Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dosen mata kuliah hukum perdata, itu Bapak Dr. Haji Nahrawi SHMH, dan yang sama-sama kami hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa belajar tentang hukum perdata ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana sebab jasa beliaulah kita bisa membedakan antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrul Razi selaku moderator dari kelompok pertama mata kuliah hukum perdata. Adapun tema kelompok 1 dari mata kuliah hukum perdata yaitu definisi dan ruang lingkup hukum perdata. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama ialah Restu Utama Ramadan dengan NIM akhir 018. Yang kedua ada Riri Nur Aini dengan NIM akhir 124, dan Fidri Ferdiansyah dengan NIM akhir 055, dan saya sendiri Muhammad Fakhrul Razi dengan NIM akhir 015. Dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan makalah ini. Kami menyadari banyak hambatan dan kesulitan dalam menyelesaikan makalah ini, dimulai dari tahap persiapan, pencarian materi, dan penyusunan sampai pada tahap penyelesaian. Selain itu, kami juga menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan makalah ini. Tentu jauh dari kesempurnaan. Adapun materi pertama ini dari kelompok pertama yaitu tentang definisi yang akan dijelaskan oleh teman kita. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Van Avondor yang menyebutkan dapatkan bahwasanya pendapat tentang hukum ini masih senantiasa dicari dan belum didapatkan. Hal ini dikarenakan saking luasnya arti hukum itu sendiri. Namun di sini sudah kami simpulkan bahwasanya
Luasnya pengertian dari istilah hukum itu sendiri meliputi semua peraturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. Lalu bagaimana dengan hukum perdata? Nah, istilah hukum perdata itu sendiri merupakan terjemahan dari Bürgerlich Recht yang artinya hukum yang mengatur hubungan antara warga sipil. Nah, selain daripada itu, banyak juga pakar hukum atau para ahli hukum yang menuangkan pendapatnya mengenai hukum perdata. Salah satunya yaitu ada Profesor Subekti, yang mana dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, beliau berpendapat bahwasanya hukum perdata ini bisa diartikan secara luas dan juga sempit. Dalam arti luas, hukum perdata itu yaitu meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Nah, kendati pun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, bukan berarti semua hukum perdata itu secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, seperti misalnya hukum perkawinan, pembunuhan, dan lain-lain. Adapun hukum perdata ada kalanya dipakai dalam arti sempit sebagai lawan hukum dagang, seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar. Sementara yang menitahkan pembukuan atau kodifikasi hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, hukum acara pidana dan perdata, dan susunan kekuasaan pengadilan. Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwasanya hukum perdata itu merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai definisi hukum perdata. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jadi untuk sejarah hukum perdata ini, bahwasannya hukum perdata ini tidak original ya, tidak asli atau original atau buatan dari Indonesia. Hukum perdata ini mulanya adalah berawal dari negara atau benua Eropa pada zaman itu, khususnya pada zaman kontinental atau Romawi. Itu pada catatan Napoleon pada tahun 1804. Hukum perdata yang dinamakan Kode Civil de France. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan Kode Napoleon ya. Itu pada tahun 1806 sampai 1815. Di mana Perancis telah menjajah Belanda, yang dimana Perancis telah menjajah Belanda. Seiring dengan itu, Raja Ludwig Napoleon menerapkan Codebook Napoleon English for Head Corinth Hollet, yang isinya hampir sama dengan Kode Napoleon ya, Kode Civil de France, yang diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda, termasuk dalam golongan Eropa juga. Dan mereka memiliki asas-asas hukum yang sama sebagaimana diatur dalam BW, yaitu Amerika, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia, keturunan baik yang sah maupun yang disahkan berdasarkan undang-undang. Dan sesudah pendudukan Prancis berakhir oleh pemerintahan Belanda, dibentuklah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper yang bertugas untuk membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda ini. Jadi beliau itu ditugaskan untuk mengkodifikasi hukum perdata ini, namun menggunakan sumber sebagian besar Kode Napoleon dan sebagian kecil hukum Belanda kuno.
Meskipun penyusunannya sudah selesai sebelum 5 Juli ya, sebelum 5 Juli 1830, tetapi hukum pertama Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu dikeluarkanlah Burgerlijk Wetboek KUH Sipil, yang kedua Wetboek van Koophandel KUH Dagang. Dan Indonesia itu pada saat di bawah penjajahan Belanda menjadikan kebijakannya menerapkan hukum perdata itu. Dan adapun dasar hukum berlakunya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan keempat yang menyatakan bahwa segala peraturan perundangan yang ada masih tetap berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi menurut pasal 2 ya, pasal 2 peralihan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat yang menyatakan bahwa segala peraturan perundangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Dan adapun keadaan hukum perdata pada setelah zaman kemerdekaan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan yang menyebutkan semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Jadi selama belum ada pasal baru maka masih berlaku ya hukum-hukum perdata ini yang masih peninggalan-peninggalan Belanda itu menurut pasal 2 Aturan Peralihan ya. Ketentuan tersebut dipertegas oleh lagi peraturan pemerintahan RI nomor 2 tertanggal 10 Oktober 1945 yang menyebutkan segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya undang-undang masih tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Jadi selama pasal ini belum ada yang pengganti dan tidak dan belum ada yang baru dan tidak bertentangan ya dengan undang-undang tersebut maka masih tetap berlaku. Dengan demikian setelah Indonesia merdeka, ketentuan hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata barat KUH Perdata warisan kolonial masih dinyatakan tetap berlaku ya sepanjang sebelum dicabut oleh ketentuan yang baru. Jadi kayak walaupun kita udah merdeka dari penjajahan, kita itu masih menggunakan hukum perdata yang ditinggalkan oleh Belanda karena belum ada pasal yang bisa menggantikannya gitu. Selagi ada yang baru maka barulah bisa diganti oleh yang baru selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya menjelaskan tentang sistematika hukum perdata. Apa saja sih yang dibahas dalam hukum perdata itu tersendiri? Ya, apa saja yang menjadi bahasan sistematisnya agar mudah untuk kita memahaminya? Ada 4 bagian. Ya, ini diambil menurut ilmu pengetahuan. Hukum perdata ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tentang diri seseorangan atau hukum perorangan, yang dimana memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, ya, mengatur untuk hak seseorang ataupun melepaskan hak-haknya yang memengaruhi kecakapan hukum, termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Lalu yang kedua adalah hukum keluarga, yang merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, semisal perkawinan ataupun kekuasaan orang tua, perwalian ataupun pengampuan. Lalu yang ketiga adalah hukum kekayaan,
yang merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya, atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Lalu yang keempat ada hukum waris. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum dan kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Lalu kalau sistematika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apa? Beda lagi ya. Kalau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 juga secara sistematisnya. Hukum pertama itu tentang orang, yang dimana ketentuan ini diatur dalam buku 1 ini ya, mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga. Lalu yang kedua, buku kedua itu tentang benda. Ketentuan yang diatur dalam buku kedua KUH Perdata menyangkut tentang hak-hak kebendaan yang merupakan bagian dari hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam doktrin. Berkaitan dengan ketentuan buku 2 tentang benda, KUH Perdata tidak diperlakukan lagi, yaitu dengan berlakunya UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dalam buku 2 tentang benda KUH Perdata tersebut juga diatur ketentuan hukum waris berdasarkan 2 alasan yang menurut pembuat undang-undang melalui ketentuan pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan mewaris adalah salah satu cara memperoleh hak milik. Lalu buku ketiga tentang perikatan. Hukum perikatan yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif menurut doktrin. Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kebudayaan. Lalu buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam buku 4 KUH Perdata diatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut atau mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di muka pengadilan. Selain itu, buku keempat KUH Perdata juga mengatur tentang daluarsa atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataannya atau mendapatkan hak-hak keperdataannya. Misalnya jangka waktu kapan seseorang kehilangan hak untuk menuntut hak miliknya, atau jangka waktu yang menyebabkan orang dapat memperoleh hak miliknya. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Fitri Ferdiansyah dari kelompok 1 Hukum Perdata yang insyaallah pada saat ini akan menyampaikan tentang berlakunya hukum perdata di Indonesia. Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba mengupayakan perubahan mendasar di dalam tata hukum dunia. Perlu kita ingat bahwasannya tahun 1840 sampai 1860 merupakan tahun berlakunya Kitab Undang-Undang. Nah, Kitab Undang-Undang apa? Jadi yang berlaku itu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kajlik Bismit sebagai argumen paling Finwitzgewinnung merupakan keputusan raja mengenai ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan mengandung 3 pasal. Ya, perlu kita ketahui, akan saya sebutkan yang pertama. Pasal pertama yaitu pasal 5 yang menyatakan bahwa penduduk Hindia Belanda dibedakan ke dalam golongan Eropa. Pasal 9
yang menyatakan bahwa KUA Perdata dan KUHD hanya akan berlaku untuk golongan Eropa dan mereka hanya dipersamakan dengannya. Pasal 11 yang menyatakan bahwa untuk golongan penduduk pribumi oleh hakim akan diterapkan hukum agama. Peranata kebiasaan orang-orang pribumi itu sendiri sejauh tidak berlawanan dengan asas-asas kepantasan, tidak berlawanan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum, dan pula apabila terhadap orang-orang pribumi itu telah ditetapkan berlakunya hukum Eropa, atau apabila orang pribumi yang bersangkutan telah menunjukkan diri pada hukum Eropa. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya, ingat, berlakunya hukum perdata Indonesia tidak luput dan tidak bukan, yaitu pada tahun 1840 sampai 1860. Itu saja dari saya. Sekian, akhirul waqulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman kita sekalian yang telah menjelaskan, memaparkan, dan memberitahu kita semua tentang definisi dan ruang lingkup dan sejarah tentang hukum perdata ini. Ya, untuk saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan dari materi tadi, bahwasannya hukum perdata itu merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dalam bermasyarakat, yang menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Dan sejarahnya membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum perdata Eropa, yang bermula di mana dari benua Eropa itu, dari pada sejarah hukum perdata Eropa, terutama di Eropa kontinental yang berlaku hukum perdata Romawi. Di samping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat, diterimanya hukum perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa. Oleh karena itu, keadaan hukum di Eropa kacau balau, di mana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda. Oleh karenanya, perbedaan ini jelas bahwa tidak ada satu kepastian hukum akibat tidak kepuasan, sehingga yang mencari jalan ke arah adanya kepastian hukum, kesatuan hukum, dan keseragaman hukum. Dan untuk sejarahnya yang lebih penting itu pada tahun-tahun itu kayak seperti tahun dimana Kode Napoleon, terus tahun dimana Perancis menjajah Belanda yang selama 5 tahun dan sangat membekas gitu hukum perdata itu. Dan sistematika hukum perdata ini dikenal dengan dua macam yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan atau doktrin, dan sistematika menurut perbuatan perundang-undangan. Edgar. Ya, terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak atau menonton video ini dengan awal sampai akhir, dan saya yakin kayaknya nggak semuanya nonton sampai akhir. Yang penting terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua, karena pada dasarnya makalah ini tidak sempurna karena yang buat juga manusia, bukan malaikat, melainkan manusia, yang dimana manusia itu tempat kesalahan. Dan memohon maaf sebesar-besarnya karena apabila ada kekurangan dan kekhilafan yang telah kita lakukan sepanjang video ini. Allahumma fi ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.